dengan tema Aku Pasti Diberkati Tuhan tahun 2024 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita harus mempunyai iman karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena itu adalah janji Tuhan. Kita berani mengatakan ini karena kita adalah orang benar yang dulunya tidak benar, tapi setelah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus dan percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, maka kita yang berdosa diampuni dosa-dosa kita, dari yang tidak benar dibenarkan, dari yang tidak baik diperbaiki. Puji Tuhan. Nah, ini adalah tema yang harus kita imani. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah menerima berkat-berkat Tuhan dan hidup di dalam berkat-berkat-Nya. Amin Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini terima kasih sudah hadir juga bersama dengan kita, yaitu Bapak Hero dari Jember. Nah, Pak Hero ini adalah anak rohani saya, Bapak Ibu, juga kakak saya, Pendeta Emeritus Maria Gamaliel, yang adalah pendeta gembala Pak Hero di Jember. Selamat malam. Welcome. Kita sangat senang Anda boleh bersama-sama dengan kita untuk bersekutu pada malam hari ini. Juga ada Ibu Sylvia. Selamat malam Ibu Sylvia. Juga Pak Romi dari Sulawesi Tengah. Welcome. Kita lanjutkan. Satu hal yang penting, acara di seri ke-22 hari ini dengan subtema Rapture, kita melakukan satu yang namanya ringkasan dari apa yang telah kita terima, dengar, dan lakukan. Apa itu? Yaitu isi bunyi seri yang pertama saat di bulan Januari, yaitu pas 11 bulan yang lalu. Karena hari ini adalah 1 Desember. Nah, di seri ke-22 ini kita akan melakukan revise, rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan, renungkan bersama, seri yang pertama sampai seri yang ke-21 minggu kemarin. Nah, ringkasan daripada subtema Rapture ini adalah yang pertama-tama yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan adalah visi dan misi daripada Tuhan Allah menciptakan Anda dan saya, mankind, sebagai manusia. Apa visi misinya? Ternyata visi misinya saya harus ulangi kembali, yaitu yang terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 42 ayat yang ke-6.
Aku ini Tuhan, Tuhan huruf besar, dan Tuhan huruf besar ini punya nama, Bapak Ibu. Namanya adalah Yahweh, Allah bangsa Israel, pencipta langit dan bumi dengan seluruh isi galaksi jagat raya serba sekalian alam. Telah memanggil engkau, Anda dan saya, untuk maksud utama. Nomor 1, penyelamatan. Kedua, untuk memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Disebut patung karena bangsa Israel berkali-kali jatuh di zaman Nabi Sulaiman. Dari para gundiknya, mereka percaya kepada dewa-dewa dan mereka memiliki patung-patung. Makanya Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yesaya yang hidup sekitar 2650 tahun yang lalu. Sejak dari hari ini. Berarti 650-an tahun sebelum Kristus lahir. Ayat ini disambung dengan ayat yang terakhir dari perikop ini. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Kita sudah membahas di seri-seri yang sebelumnya begitu banyak kejadian, sekitar 736 nubuatan, sudah 550-an yang sudah digenapi. Tinggal sisa kurang dari 200-an, Bapak Ibu, yang belum digenapi. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita apa saja yang akan terjadi, di mana, di dalam kehidupan kita di bumi ini. Dahsyat. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari visi misi. Visinya adalah agar manusia itu diselamatkan. Cara bagaimana? Kita manusia yang berdosa harus mengalami penghapusan dosa. Caranya, Allah turun menjelma menjadi manusia, lahir di kandang di Bethlehem. Namanya adalah bayi Yesus Kristus. Setelah besar, dia mengajar, lalu dia dibunuh oleh bangsanya sendiri. Disalibkan melalui darahnya. Darahnya yang mahal inilah yang mengampuni dosa manusia di seluruh muka bumi dan dunia. Jelas, Bapak Ibu. Dan misinya agar bangsa Israel yang sampai dengan detik ini belum seluruhnya mengakui
Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Tapi sudah mulai banyak dari mereka yang menerima dan percaya Kristus sebagai Mesaya, Yosia Hamasia. Dan Tuhan masih mencanangkan untuk misinya. Misinya itu ditulis di dalam Yesaya 43. Karena ayat yang kita baca itu tadi adalah ditujukan dalam pribadi Kristus yang dikirim ke dunia untuk sebagai juru selamat untuk mengampuni dosa Anda dan saya. Juga terutama ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi mereka mengeraskan hati dan menolak. Dan kitalah yang menerima berkat-berkatnya. Kita yang hidup di ujung-ujung bumi. Dan ini ditulis juga oleh Nabi Yesaya di dalam ayatnya, di pasalnya yang ke-63. Kita lihat sebentar Yesaya 63. Ini yang sudah kita nikmati, Bapak Ibu, pada malam hari ini. Anda dan saya yang bukan orang Israel, tapi boleh menjadi orang Israel yang baru. Puji Tuhan. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan, tapi boleh menjadi pengalaman, boleh terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang ada dan hidup di penghujung bumi, Tuhan mengatakan, aku ini diharapkan, ditunggu oleh mereka-mereka yang hidup di ujung-ujung bumi, yaitu Anda dan saya, Bapak Ibu sekalian. Karena Indonesia ini ada di ujung bumi kalau dilihat dari Yerusalem, ibu kota dari Israel. Karena bangsa Israel, Tuhan Yesus sendiri yang buat dan ciptakan. Nah, ini yang sesuatu hal yang sangat amat menjadi satu hak privilege yang luar biasa. Dan misinya Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk supaya bangsa Israel itu menjadi saksinya. Saksi untuk menyaksikan apa? Untuk menyaksikan bahwa sebagai bangsa yang diciptakan Tuhan, Tuhan itu menginginkan agar mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan. Seperti ini yang ditulis di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba percaya kepadaku. Aku tetap Dia. Sebelum aku, Yahweh, Allahmu, tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Maksudnya Allah yang tulen, yang benar. Ayat yang ke-11, 43.
Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Aku ulangi. Akulah Tuhan Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Mencegah apa? Untuk menjadi penebus umat Israel dan dunia. Orang-orang yang percaya di dunia. Pengikutnya saksi-saksi Kristus. Israel yang baru. Yang juga harus bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan seperti pada malam hari ini. Puji Tuhan. Ayat yang ke-14 beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena Abel Buksu, suaranya hilang. Buksu, suaranya hilang, Buksu. Inilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut, mengingatkan, Tuhan mengingatkan, hai bangsa Israel, bahwa nenek moyangmu kamu ada. Sekarang lepaskan dari perhambaan di tanah Mesir dan menjadi kering dan telah diciptakan untuk menjadi jalan bagi kurang lebih 600-an ribu orang-orang Israel yang adalah nenek moyang orang Israel sekarang. Dan melalui air yang hebat, karena air disipak, dibikin menjadi ke kanan dan ke kiri tersipak, dan di tengahnya di laut yang telah Tuhan sipak, air menderu-deru sebagai tembok di kanan kiri ketika bangsa Israel yang adalah nenek moyang orang Israel sekarang menyeberangi laut Kolsom yang disebut Laut Merah, the Red Sea. Dan saat kemarin sudah saya ceritakan bagaimana yang namanya bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, teolog-teolog, tapi kaum ilmuwan juga kepingin membuktikan bahwa apa yang ditulis di dalam buku firman Tuhan ini ya dan amin, benar. Dan ternyata minggu kemarin sudah saya saksikan bagaimana yang namanya ilmuwan Amerika boleh menemukan setelah mereka turun ke dalam laut, menyelam, dan menemukan pas di tempat yang namanya Teluk Agaba, semenanjung di timur Arab, Teluk Agaba, di mana disitulah poin orang Israel turun ke laut yang sudah kering menjadi jalan,
ketika tongkat Musa diangkat ke atas, luar biasa Bapak Ibu, dan ada sisa-sisa dari kereta-kereta Raja Firaun dengan tentaranya, kuda-kuda. Kok bisa tahu? Karena ada kerangka-kerangka kuda, manusia, juga kereta-kereta yang masih bisa tertinggal dan sudah dipenuhi dengan lumut, rumput laut. Dan ketika dibersihkan, kelihatan jelas roda-roda kereta yang sama dengan yang ada di museum di Mesir, yaitu museum yang ada kereta-kereta dari kerajaan Raja Firaun. Sama bentuk, sama modelnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Allah ingin, yaitu ciptaannya bangsa Israel ini yang adalah miliknya untuk menceritakan dan untuk menjadi saksi. Menyaksikan apa? Bahwa mereka ini adalah benar-benar bangsa miliknya Tuhan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Tidak sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan tidak pernah ada bangsa-bangsa lain di dunia yang Tuhan ciptakan kecuali Israel. Nah, Israel ini berasal dari nama daripada Bapak Yakub. Bapak Yakub bin Iskak bin yang namanya Abraham. Ini keturunannya, turun-temurun, jelas. Sehingga silsilah bangsa Israel jelas. Dan apa kaitannya dengan rapture? Karena dari bangsa Israel lah ada tertulis keselamatan hanya ada di dalam bangsa Yahudi, Israel. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Orang Kristen tidak akan bisa lepas dari satu kata, Israel. Karena kaum Kristiani percaya kepada apa yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab kepercayaan bangsa Israel. Bahwa akan lahir bintang Daud, juru selamat, keturunan batang Isai. Isai adalah ayah daripada Raja Daud. Itu sebabnya bangsa Israel mempunyai lambang bendera, the Star of David, bintang Daud. Dan ini akan menjadi satu fenomena sejarah yang lalu, sekarang sedang berjalan, dan yang akan datang. Erat kaitannya dengan apa? Yang sekarang sedang terjadi peperangan di Timur Tengah, di bumi Israel, melawan Hamas, Hezbollah, yang seharusnya Israel tidak pernah menginginkan perang dengan bangsa-bangsa serumpunnya di sekelilingnya. Tidak. Tapi karena mereka diserang, mereka mempertahankan dan ingin menyelamatkan diri. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Yang ketiga, Allah beritahu sendiri umatnya bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan bahwa kamu Israel, ciptaanku, kamu
orang-orang Israel baru, engkau juga harus melakukan tugas-tugasmu sama seperti tugas yang diberikan kepada Israel yang asli, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya Anda dan saya harus memberitakan kabar berita damai sejahtera sukacita, kabar baik ini. Yang keempat, sesudah Allah menyatakan dirinya sebagai tidak ada Allah yang lain, dia bicara bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Dialah yang dari awal ada, eksis tetap ada, dan yang tetap akan ada. Ada dalam arti yang akan menyertai, menolong akan umat Israel dan umat Israel baru. Orang-orang Kristiani. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Yaitu ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan, Yahweh telah memanggil engkau. Untuk apa? Diselamatkan. Dan yang kedua, telah memegang tanganmu. Anda dan saya tidak perlu takut. Bangsa Israel juga tidak harus takut. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang kuat. Yang telah berfirman melalui Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, kaum Israel dan kaum Israel baru. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kapan yang dikatakan kemenangan itu? Perang menang? Oh ya. Janji ini ditepati. Israel tidak pernah kalah, Bapak Ibu. Sejak dia lahir dan memproklamasikan negaranya di bulan Mei tahun 1948 yang diakui oleh PBB. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat erat hubungannya. Kemenangan ayat ini bukan hanya peperangan fisik yang sekarang dialami oleh bangsa Israel asli, tapi juga untuk Anda dan saya, kaum Israel baru, kaum Kristiani, di dalam kehidupan sehari-hari. Anda dan saya adalah kaum pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, kata Yohanes. Dalam hal apa? Dalam hal memiliki iman. Iman yang seperti apa? Iman yang mengalahkan dunia. Wow, dahsyat. Kok bisa? Ya, bisa. Kalau kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus lah yang memampukan kita untuk bisa memiliki iman yang mengalahkan dunia. Waduh, dahsyat ini imannya. Iman yang seperti apa? Iman yang mengalahkan dunia itu. Iman yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Iman yang memerdekakan manusia dari semua ikatan dan belenggu-belenggu dosa. Begitu banyak manusia diikat dengan apa? Kedagingan. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Dengan apa? Segala macam tipe dosa dilakukan. Di dalam Kristus kita ada harapan dan kita diberi yang namanya anugerah. Amazing grace.
Selain kita dicuci dengan darah Kristus diselamatkan, kita diberi kemenangan, kemerdekaan. Terhadap apa? Terhadap dosa, hawa nafsu yang mengikat dan menguasai hidup manusia. Ini ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Galatia 5, ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bangsa Israel menjadi hamba sekian ratus tahun di Mesir. Dilepaskan dari Mesir lewat Laut Merah, lalu tinggal di Kanaan, kembali berbuat dosa. Dikirim sama Tuhan. Tadi ke ayat yang kita baca, ke Babel, Babilonia. Untuk 350 tahun. Ditindas menjadi apa? Budak di tanah Babilonia. Tapi secara ajaib, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan ini. Dengan Tuhan bisa, saya ulangi, dengan cara Tuhan bisa berbicara, mempengaruhi Raja Persia, Iran, yang kita sebut Koresh di dalam Alkitab, Persia, Elam, Media di dalam kitab kita, dan adalah bangsa Iran yang kita kenal sehari-hari. Pernah rajanya yang namanya Koresh Agung, bahasa Inggrisnya Cyrus the Great, King Cyrus, dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan kaum Israel dari penjajahan Babel. Bahkan keluar dari Babel diiring dengan tentara pasukan Iran. Dan itu terjadi. Itu terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Wow, Bapak Ibu, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Kita pun harus mendoakan sekarang saudara kita bangsa Iran, Persia, akan mereka kembali bisa memiliki pemimpin yang bisa mendengar suara Tuhannya Israel, Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dan Syah Iran memiliki putra yang rindu bersama dengan rakyatnya, terlepas, merdeka dari rezim yang sekarang menguasai Iran. Rezim yang memusuhi bangsa Israel. Ada kaitannya, Bapak Ibu. Apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Daniel, Sefanya, Sakaria. Itu yang akan kita bahas di seri berikut 2 minggu lagi, 23, dan seri terakhir 24 pada tanggal 29 Desember. Saya sengaja akhir tahun ini tidak pergi kemana-mana, supaya saya bisa menyelesaikan tentang yang namanya pembahasan kita ini supaya tuntas, jelas. Selanjutnya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat.
kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi yang amat berarti adalah iman umat Kristiani Israel baru yang bekerja oleh kasih. Dahsyat, Bapak Ibu. Nah, lalu seperti apa iman yang mengalahkan dunia itu? Nah, iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang betul-betul tidak tergoyahkan, iman yang bisa mengalahkan kedagingan dan hawa nafsu manusia. Merdeka. Merdeka dalam arti merdeka secara holistik. Tubuh, jiwa, roh mengalami kemerdekaan. Haleluya. Kalau dulu manusia tanpa diajarkan oleh orang tua bisa dan suka berbohong, menjadi pembohong, akhirnya menjadi penipu, maka oleh roh Tuhan, oleh darah Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk dilatih menjadi manusia yang tidak pernah dibenarkan, menjadi manusia yang berdosa untuk membenci dosa. Dan kemudian untuk apa? Hidup di dalam kemerdekaan dengan cara dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku, inilah yang disebut di ayat yang ke-13 Galatia 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Dan diingatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, saling, orang NTT bilang siku-siku, sikut-sikut, Bapak Ibu, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Yahweh, Roh Kudus, rohnya Kristus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Lalu kita akan berbuah. Apa buahnya? Tetapi buah roh ialah nomor 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. Menjadi orang-orang Kristen yang baik. Menjadi anak-anak dari papa mama yang baik. Menjadi ayah ibu orang tua mertua yang baik. Puji Tuhan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bisa menguasai diri. Puji Tuhan. Dan tidak melakukan yang namanya kedagingan.
bisa mematikan kedagingan, merdeka dari kedagingan. Apa itu kedagingan? Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, 8 iri hati. Masih ada temannya itu. Dengki, benci, dan lain sebagainya. Amarah. Nah, bagi yang suka marah-marah, engkau harus dimerdekakan dari sifat, perangai, kelakuan yang tidak baik, yang akan merugikan diri sendiri. Karena kalau setelah marah-marah, maka akan terjadi yang namanya stres. Kalau sudah stres, ada lanjutannya, stroke. Kalau sudah stroke, kemungkinan bisa keluar dari rumah sakit, tapi cacat. Bicara juga sulit, berjalan nggak bisa, mau makan sendiri juga sulit, harus disuapin. Atau malah habis stroke, habis. Hilang nyawa kita, alias pulang ke alam baka. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kaum Israel baru, juga kaum Israel lama yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat hidupnya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal seperti yang telah kubuat dahulu, yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alias Tuhan Yesus datang, kita tidak akan bisa mendengar bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat ketujuh. Ada sangkut pautnya dengan raja. Kalau kita belum dimerdekakan dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu sebabnya perikop ini ditutup dengan 1 ayat yang ke-18. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ulangi. Barang siapa menjadi milik Kristus, Anda dan saya Israel baru, juga bangsa Israel yang diciptakan dan menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang sebagai raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim, Imam Mahdi, imamnya Allah yang akan menghakimi dunia ini. Mereka yang adalah miliknya, milik Kristus, telah, bukan akan, tapi telah. Jadi Anda dan saya harus menjadi manusia-manusia yang benar-benar tubuh, jiwa, roh dimerdekakan oleh darah dan roh Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Untuk apa? Tidak saja menerima keselamatan, tapi untuk boleh hidup dimerdekakan menjadi orang merdeka, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saat trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, kita bisa mendengar bunyi sangkakala. Karena kita sudah menjadi manusia yang merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak lagi menjadi hamba dosa.
Puji Tuhan. Dan ini ditulis sekali lagi oleh penulis yang sama, yaitu Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3. Saya ulangi, 2 Korintus 3, yaitu ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka, kaum Yahudi, membaca kitab Musa, Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Selubung itu adalah keras hati, keras kepala, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Terakhir, selubung juga berarti kehidupan yang munafik. Mengatakan diri percaya Kristus, tapi perbuatannya jauh dari sifat-sifat Kristus. Karena orang-orang percaya yang sudah hidup bertobat, sungguh-sungguh merdeka, lah yang akan menjadi peserta sebagai rapturist, sebagai maranatais untuk menyambut Kristus di udara saat bunyi sangkakala dibunyikan, ditiup oleh malaikat ketujuh. Anda dan saya yang hidup di dalam kekudusan, bangsa milik Tuhan yang dikuduskan, dikhususkan, juga bangsa Israel yang sudah menerima Kristus dikuduskan menjadi namanya bangsa yang kudus. Dan saya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang kudus, lah yang akan sekejap diubahkan. Tubuh kita ini seketika menjadi tubuh yang diperbaharui. Menerima tubuh yang baru, langsung kita naik ke awan-awan sambil menyanyikan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bersama Tuhanku jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah terdengar adalah kegirangan. Kenapa girang? Karena kita sudah dimerdekakan oleh bersama dengan sumbernya kemerdekaan. Sumber yang memberikan kita keselamatan dan kemerdekaan. Merdeka dari apa? Punya hati pikiran yang jahat. No, tidak lagi menjadi orang yang jahat, tapi diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang baik, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini ayatnya. Ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Jadi orang-orang rapturist yang akan mendengar bunyi sangkakala adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Merdeka. Bukan hanya dijajah oleh penjajah Belanda, Jepang, dan Israel. Pernah dijajah oleh bangsa siapa? Persia, oleh Nebukadnezar Babylon, oleh siapa? Oleh Yunani, oleh Roma, sekian ratus tahun.
Bahkan zamannya Tuhan Yesus, ada Kaisar Pilatus. Dia yang cuci tangan sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Merdeka. Puji Tuhan. Untuk apa kemerdekaan itu? Ayat yang ke-18. Dan kita, Anda dan saya, kaum Israel asli dan Israel baru, Anda dan saya, semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nggak ada teteng-teteng alingnya. Nggak ada lagi slayernya itu, nggak ada selubungnya, nggak ada munafik, nggak ada. Hidup pura-pura, tidak ada. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada dan saya orang Kristen Israel baru harus menjadi orang yang serupa dengan image-nya Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Apa itu image-nya? Satu, Tuhan itu terang. Tuhan mengatakan, aku ini terang dunia. Anda dan saya harus hidup di dalam terang. Apa itu terang? Terang itu ternyata pohon terang. Tuhan Yesus itulah pohon terang. Desember akan dinyanyikan. Pohon terang, sangat indah rupamu. Kenapa rupa pohon terang itu indah? Karena Tuhan Yesus itu ganteng, Bapak Ibu. Indah, wajahnya indah, bersinar, penuh dengan kasih sayang, kemurahan, pengampunan, belas kasihan. Sebagai pohon terang, Anda dan saya harus punya buah. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, kalau kamu tidak berbuah, aku potong. Anda dan saya akan dipotong, berarti di-cut. Kalau Anda dan saya tidak berbuah. Anda dan saya harus berbuah. Apa buahnya? Buah terang itu ditulis di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Buah terang itu adalah pertama, kebaikan. Kedua, keadilan. Ketiga, kebenaran. Berarti orang Kristen, Israel baru, Israel lama, di dalam Kristus harus memiliki satu password. Hidup yang dimerdekakan, tidak lagi menjadi orang-orang yang diperhamba, tapi merdeka untuk berbuah. Buah terang, yaitu menjadi orang yang baik. Pikirannya baik, positif. Laka laku perilakunya baik. Ada sopan santun, ada etika. Etiket dijaga. Jaga apa? Nama Tuhan Yesus harus dijaga. Jangan sampai dipermalukan. Itu yang dilakukan oleh Israel. Karena terus mempermalukan Tuhan Yesus dengan apa? Tingkah polanya yang nggak karu-karuan. Sehingga dia sekarang dikirimi musuh-musuh. Supaya apa? Supaya dia ini tidak sombong. Mau mengakui Kristus sebagai juru selamat hidupnya. Itu yang merupakan goal visi misinya Tuhan. Sekarang dia menang terus. Tapi ada saatnya di seri 2 minggu lagi kita akan baca bagaimana Tuhan mengirim seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Saya ulangi. Seluruh bangsa-bangsa di muka bumi sebagian besar akan memusuhi dan membenci bangsa Israel. Dan itu yang terjadi dengan Anda dan saya.
kaum Israel baru. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku bermaksud untuk mempunyai visi misi penyelamatan, tapi aku juga akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat. Haleluya. Yang tangan yang kuat yang apa? Memerdekakan kita dari apa? Semua ikatan, tali dosa, belenggu dosa, apapun juga. Supaya apa? Bisa sempurna, dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi seperti Kristus. Karena Kristus baik, Anda dan saya harus baik. Kristus adil, Anda dan saya harus adil. Kristus itu benar, Anda dan saya haruslah menjadi orang-orang pelaku kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Boleh saya minta dengan hormat, ada Bapak Sigit di sini? Masih ada? Pak Sigit masih ada? Apa Pak Sigit masih ada? Apakah Pak Sigit masih ada? Lagi off kelihatannya, Boksu. Lagi off ya. Oke. Kalau begitu boleh saya minta dengan hormat Pak Tejo untuk membuat rangkuman. Setelah rangkuman mungkin ada yang namanya kesan-pesan dari Pendeta Ibnu, dipersilakan. Dipersilakan Pak Tejo untuk merangkum apa yang sudah menjadi dari Allah. Dengan hormat ini lebih tepat Pendeta Ibnu ini. Silakan Pendeta Ibnu. Senior kita ini. Silakan Pendeta Ibnu. Terima kasih. Iya Pak, cepat Pak. Ya, salam Bapak Ibu. Salam. Ya, terima kasih untuk ini. Ya, kalau saya mendengar tadi semua uraian Pak Samuel tadi, itu tentang yang berbasic dari nubuatan Yesaya, ya, yang itu semuanya sebetulnya masalah tentang yang berujung kepada keselamatan. Tapi kalau tadi disinggung dari Yesaya 42, tapi akan berlanjut dengan Yesaya 53 misalkan, bahwa siapa penyelamat itu, yaitu digambarkan Tuhan Yesus sendiri yang karyanya sedemikian rupa, yang kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus ketika disalib. Yaitu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus disalib, yaitu kemudian diakui oleh Paulus, dikatakan di dalam Efesus, ya, semuanya tadi berbicara tentang keselamatan, oleh Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi di sini jelas tadi bahwa benang merah dari apa yang menjadi nubuatan Yesaya itu berpusat kepada Kristus dan juga karyanya di atas kayu salib. Dan kemudian dari karya yang besar dari atas kayu salib itu, sebentar. Ya, di atas kayu salib itu mendatangkan keselamatan. Jadi katakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata selamat di dalam bahasa aslinya yaitu soso, kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu salum. Soso diterjemahkan dengan kata lain yaitu lepas dari penderitaan, lepas dari segala macam penyakit atau disembuhkan. Kemudian juga itu ya, kalau kesehatan yaitu kita sehat, menjadi sehat. Kemudian keselamatan, soso itu juga di dalam arti ekonomi, kita berarti dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Kemudian kalau dalam arti yang lain lagi, yaitu bahwa soso itu yaitu menjadi penuh, menjadi utuh.
Jadi ketika kita menerima keselamatan itu, berarti kita secara ekonomi, kita menjadi penuhi dengan kepenuhan Kristus, dengan suplai surgawi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, keselamatan itu berarti yang hubungan dengan keluarga. Berarti keluarga itu damai sejahtera, tidak ada disfungsi, tapi semua ada damai sejahtera di dalamnya, kerukunan. Kemudian dalam arti fisik, kesehatan, berarti bahwa keselamatan itu berarti disembuhkan dari segala macam penyakit. Ketika kita terluka juga berarti kita itu dipulihkan. Itu kata soso. Nah sekarang tadi kalau Pak Samuel mengatakan bahwa kita ini Israel baru yang sudah diselamatkan, kita mempunyai tanggung jawab misi tadi. Yaitu misi harus kita pahami bukan hanya secara teologi saja, tetapi esensi dari misi itu apa? Ya. Misi itu adalah panggilan. Panggilan yang diberikan kepada setiap orang Kristen, yaitu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil. Atau memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu yang ditulis dalam Alkitab yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana kita bisa masuk atau menggenapi akan satu rencana destiny yang Tuhan telah tentukan untuk kita, yaitu sebagai misionari-misionari dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Mungkin itu kita harus pahami bahwa setiap kita mempunyai panggilan, yaitu panggilan misi menyelamatkan orang lain, supaya orang lain yang terbelenggu lepas, yang menderita menjadi bahagia, kemudian yang sakit menjadi sembuh, yang terluka dipulihkan, yang terhilang didapatkan kembali. Dan untuk itu kita harus mempunyai proses yang sangat panjang. Kalau tadi Pak Samuel juga menyebut tentang holiness, ya, kekudusan hidup, maka syarat penting sebagai hamba-hamba Tuhan, ini banyak hamba Tuhan, calon hamba Tuhan juga, atau calon pekerja gereja, maka di sini harus ada brokenness, satu penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Kemudian brokenness yaitu ada satu power encounter, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, yang dikatakan tadi sebagai tanda kelahiran baru. Kemudian setelah kita dilahirkan baru, kemudian kita harus setiap hari itu kehidupan kita hidup yang berserah kepada Tuhan, bahwa kita itu empty, kosong, tidak ada apa-apanya. Tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam kita, itulah menjadikan kita terus menjadi tempat perserahan kita. Yang ketiga itu, kita sebagai orang-orang yang masuk dalam dunia misi, maka tidak boleh lepas dengan holiness, kekudusan yang setiap hari harus kita jaga. Dan tadi sudah disampaikan, akan dibahas oleh Pak Samuel bagaimana kita memenuhi panggilan misi, panggilan penyelamatan bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Pak Samuel, itu mungkin yang saya bisa dapatkan tarik kesimpulan tadi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Samuel. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Yo, sudah menjelang waktunya sampai. Saya boleh menyapa Pak Pendeta Sigit. Masih ada Pak Pendeta Sigit? Apakah Pak Pendeta Sigit masih ada? Bapak Pendeta Sigit Purbandoro? Oh, Pak Sigit ini teman lama ini. Iya.